Shalom. Shalom. Masih ada di luar, tolong dimasukkan. Cepat dibuka pintunya Pak. Yang di luar, masih ada lagi? Biar kita mulai ibadah kita. Sudah enggak ada? Oke, baiklah Bapak Ibu terkasih. Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, ini anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati pagi hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Memberikan hati kita, pikiran kita, semua hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita datang beribadah bukan dengan sia-sia, tapi ada Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mulai ibadah kita ambil saat teduh dimulai. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan Allah kami, sumber segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami boleh menikmati udara di pagi ini dengan hikmat daripada Allah. Dan kami boleh bersuka cita datang di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau Allah kami yang sangat dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Dan juga mendengarkan sebagian firman Tuhan untuk menguatkan kami, menguatkan iman kami di hari-hari yang semakin sulit, semakin jahat ini Tuhan. Dunia semakin gelap. Bapa, biarlah sinar terang-Mu itu menerangi hati pikiran kami senantiasa agar kami tak berjalan dalam sinar terang itu. Terima kasih Tuhan buat persekutuan pada pagi hari ini. Engkau tibakan kami di tempat ini Tuhan untuk boleh memuji Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal menengah sampai akhir. Biarlah semuanya di bawah kuasa roh Tuhan. Dan terutama yang mengambil bagian penata-layan pada saat pagi hari ini. Engkau memberkati semua Bapa dengan kuasa roh kudus-Mu. Agar kami benar-benar memuliakan Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan. Bukan dengan rutinitas, bukan ritual semata. Namun hati kami berdampak semakin indah di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami. Mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan kasih daripada Allah Bapa. Dan juga mungkin saudara kami dalam Zoom, Engkau berkati mereka dengan berkat yang sama. Roh Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Mungkin juga saudara kami di perjalanan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus yang terbaring sakit dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Akhirnya kami awali ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaung, bila musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa?
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang maha kudus, padukan suaramu, amin. Tuhan memberkati, menyertai hidup kita, dan Dia memanggil kita untuk beribadah pada hari ini. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan, bahwa di dalam ibadah hari ini, pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 145 ayat 1, demikian tertulis firman Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Silakan jemaat duduk dan yang di luar boleh masuk. Saya persilakan anak-anak untuk ke depan. Ya. Anak-anak akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama anak-anak kita ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Sekali lagi ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, anak-anak pun mencintai, mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwanya. Tuhan pun mereka mengungkapkan cinta mereka dengan beribadah kepadamu. Biarlah Engkau menyertai ibadah pada pagi hari ini, anak-anak kami boleh mendengarkan firman, mereka boleh bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan dari hatinya, dan mereka terus bertumbuh di dalam firman-Mu, dan sejak kecil mereka sudah mengenal siapa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati semua pendamping yang akan menemani mereka dalam beribadah hari ini. Dalam Yesus Tuhan yang memiliki anak-anak dan memiliki ibadah anak-anak, kami berdoa. Amin. Ya, silakan anak-anak ya. Anak-anaknya minggu lalu banyak ya, yang ini apa ya, mungkin masih suasana pemilu ya. Biasanya bikin rame kan anak-anak itu pemilu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa menjalani kehidupan hari demi hari tidak luput kita dari banyak
kesalahan demi kesalahan, kegagalan demi kegagalan di dalam kita mengasihi Tuhan. Karena itu mari kita menundukkan diri kita membuka hati kita untuk mengakui semua dosa dan salah kita kepada Tuhan. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Musik tetap mengalir. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita nyatakan sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Semua pelanggaran dan dosa kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya yang Maha Tahu dan yang Maha Kudus itu. Beban kita akan menjadi ringan apabila kita mengakui semua salah dan dosa kita. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan Tuhan, kami sudah mengakui semua salah dan dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Baik itu melalui kata-kata, perbuatan, pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Ampuni kami jika kami juga bersalah kepada istri kami, kepada suami kami, kepada anak-anak kami, mungkin juga kepada teman-teman kami ya Tuhan. Oleh karena kami merasa diri benar, mungkin karena kami merasa berhasil dan sombong, mungkin karena kami masih belum bisa mengatasi iri hati kecemburuan di dalam hidup kami ini ya Tuhan. Sucikanlah kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami menikmati lagi hidup indahnya bersama dengan Tuhan. Menikmati lagi firman-Mu yang begitu hidup, menikmati lagi pertolongan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Buatlah kami semakin peka terhadap kebenaran, dan semakin membenci hal dosa dan ketidakbenaran. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau masih memberikan anugerah pengampunan bagi kehidupan kami. Ampunilah kami, di dalam nama Yesus, Tuhan yang pengampun itu. Amin. Silakan berdiri jemaat sekalian. Mari kita mendengarkan berita anugerah yang berdasarkan dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu.
Setelah kita mengaku dosa dan mendengarkan berita pengampunan dosa dari Tuhan, inilah petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 40 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama di hadapan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita di dalam melakukan perintah Tuhan ini. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita akan membesarkan nama Tuhan, memuji memuliakan Dia melalui pujian kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Semangat luar biasa ya. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari bersama-sama siapkan hati kita. Mari kita berikan dengan penuh sukacita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita datang untuk menyembah Dia. Dia yang kudus. Haleluya. Rasakan bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Dia ada untuk memulihkan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Engkau ada Tuhan. Kami mau menyembah Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Kau hadir Tuhan.
Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di Haleluya, sini. haleluya, haleluya. Ku rasa Mari Tuhan Kau jamah setiap kuasa kami. yang tak terbatas. Haleluya, haleluya. Kau pulihkan setiap kami Tuhan. Nyata di sini. Oh, Kemenangan haleluya, haleluya. terjadi. Mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, katakan. Oh, ku Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di Haleluya. sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami yakin Kau hadir di tempat ini. Kami mau terus membangun relasi kami dengan Engkau Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kasih salam kanan kiri Bapak Ibu. Allah hadir di sini bersama kita. Mari kita nikmati kebersamaannya bersama Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Satu hal yang ku minta, itu yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Satu hal yang ku minta,
ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu. Oh, yeah. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah Immanuel. Oh, berikan sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan bersama kita. Amin. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang, kita tetap melangkah bersama Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh yes, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh yeah. Sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, yeah. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Mari jemaat katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Sekali katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku.
kemenanganku. Sekali lagi, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Allah. Kita akan mendengarkan Mazmur yang akan dibacakan oleh Saudari Dita. Dita ya. Dita, mari Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita nikmati persekutuan dengan Tuhan. Mari kita nikmati keintiman bersama Tuhan. Karena dari sanalah ada kekuatan, ada perlindungan dan keselamatan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kaum wanita saja menyanyikan bait yang pertama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari kaum pria katakan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersama-sama katakan.
Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Benar Tuhan, sungguh pujian ini merupakan kerinduan hati kami Tuhan. Di mana kami percaya bahwa bersama Tuhan, di dalam Tuhan, akan memberikan keindahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekarang waktunya bagi Engkau untuk berbicara. Pakai mulut lidah hamba-Mu yang menyampaikan dengan segala keterbatasan. Engkau mampukan agar bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan bagi setiap jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Ya, saya menyapa untuk semua kita yang ada di sini, juga untuk yang ada di dalam Zoom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 8 dan 9. Kita akan membacanya secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendapatkan satu tema untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Temanya adalah relasi dengan Allah. Saya ulangi lagi, temanya yaitu relasi dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal relasi. Saya percaya semua manusia membutuhkan relasi. Kita pun sekarang sedang berelasi Bapak Ibu. Semua yang duduk di samping kiri kanan itu sedang berelasi juga. Kita di sini semuanya harus berelasi. Kenapa? Karena ya pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia ya. Ini balik lagi ke pelajaran PPKN ya. Manusia itu adalah makhluk apa Bapak Ibu? Makhluk sosial. Jadi kalau misalnya kasarnya ya, kalau misalnya nggak ada yang mau berelasi, yang nggak ada yang mau berbaur satu dengan yang lain,
ya kasarnya itu bukan manusia. Tarsan aja, Tarsan ya, walaupun dia manusia seorang diri, tapi dia tetap berelasi Bapak Ibu. Sama siapa? Binatang ya. Dia butuh yang lain, dia tetap berelasi. Apalagi kita, sesama manusia. Kita wajib, kudu, apalagi ya, mesti apalagi ya bahasanya, harus berelasi. Dan bagaimana di dalam kekristenan kita memandang relasi itu? Apa sih dampaknya? Terus apa pengaruhnya? Terus apa yang firman Tuhan katakan untuk relasi di dalam kehidupan orang percaya? Bapak Ibu, kita baru saja melewati pesta demokrasi ya. Siapa pilihan Bapak Ibu? Saya nggak kampanye Bapak Ibu ya. Cuman saya waktu ke TPS, saya kan milih di Batu Malang. Saya ke sana itu pagi-pagi jam 6, udah cus gas pol, 1,5 jam Bapak Ibu, nyampe Batu Malang. Dan ketika di sana, saya ketemu dengan orang-orang yang, ya itu kampus saya memang punya KTP saya di sana, di kampus kami, dan ketemu dengan orang-orang yang dulu ngajarin saya di sana, dosen saya, terus ada teman-teman satu angkatan juga yang pelayanan di sana, dan saya itu sangat senang ketika bertemu dengan teman-teman. Saya punya kebahagiaan tersendiri ketika bertemu dengan orang-orang yang saya kenal. Nah di sini singkat cerita harus memilih dong. Memilih terus kemudian saya dikasih lembar, ada berapa, 4 apa 5 saya lupa. Jadi 6, nggak tahu banyak pokoknya. Saya cuma milih yang satu yang saya ingat ya Bapak Ibu. Intinya saya cuma pilih presiden yang saya mau pilih gitu loh. Selebihnya saya nggak kenal Bapak Ibu. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi sebelum saya itu ada satu ibu-ibu, dia milih giliran dia pertama, sudah 5 orang lewatin dia, tapi dia masih di tempat dia, kayaknya saya berpikir ya, kayaknya ibu ini bingung mau milih apa. Karena apa Bapak Ibu? Dia nggak kenal kayaknya. Ya kita punya asumsi ya ke situ, kayaknya nggak kenal yang lain nih, calon-calon DPR, DPRD dan segala macam yang ada. Yang kita kenal sejauh ini hanya presidennya, cawapresnya, dan calon presidennya. Dan ya kalau kita sudah tahu kita langsung memilih kan. Nah di sini kita berbicara soal relasi ya. Kita kenal seseorang, kita tahu seseorang, tentu ada kebahagiaan yang timbul di dalam hati kita ketika kita berelasi dengan mereka. Berbicara tentang pilihan juga, ya kita pasti akan langsung memilih seseorang yang kita kenal gitu loh. Dan kita langsung tidak akan memilih seseorang yang kita kenal dengan keburukannya. Ini ada kenal baik dan kenal buruknya. Ya intinya kita kenal orang itu. Dan itu akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Memilih, menentukan, itu bergantung dari relasi kita dengan siapa saja yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, boleh buka PPT saya? Ya, next. Nah, Bapak Ibu di sini kita mempunyai sebuah pertanyaan. Sebenarnya apa sih itu relasi ya? Saya punya beberapa gambar di sini. Ini permainan yang sering saya mainkan di kelas-kelas kalau misalnya saya ngajar sama anak-anak kan. Kalau yang sebelah kanan itu Bapak Ibu sudah familiar banget dong pasti ya. Ya kita kalau misalnya di sekolah itu ada soal-soal matematika ya, mencocokkan, terus ada ya beberapa subjek yang lain memakai hal-hal seperti ini untuk membuat anak-anak itu cepat untuk menjawab karena dia udah connect. Oh ternyata di situ nomor 1 kupu-kupu yang mana? Kupu-kupu mana Bapak Ibu? Yang sebelah kanan itu yang warna merah kayaknya ya. Oh itu donat. Nah saya karena lapar kayaknya jadi saya langsung ke donat ya. Nah jadi dia langsung garis kupu-kupu itu kemana? Ke bawah, di bawahnya donat. Terus ada lagi tuh ulat. Nah ulat dia langsung mencocokkan dan menggaris ke bagian ular dan ulat bagian ulat. Dan ini adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan sebuah jawaban yang benar tentunya. Dan di sini kalau salah mengaitkan tentu ya terjadi sebuah kesalahan dan akhirnya ya nggak sesuai dengan apa yang diminta. Jadi di sini mencocokkan sudah sepantasnya dan sebaiknya itu harus tepat pada sasaran. Kita pindah di gambar yang sebelah, di situ ada apa Bapak Ibu? Kepingan apa namanya? Puzzle ya. Pasti kita di sini
yang jarang main ini tuh yang senang baca mungkin ya. Ya, kalau yang kinestetik tuh senang beraktivitas tuh pasti senang main begini-beginian. Anak-anak tuh saya suka ajak yang begini-beginian karena mereka semua rata-rata kinestetik ya, belajar sambil bermain. Ya mencocokkan satu dengan yang lain. Kalau misalnya ada sesuatu bagian puzzle yang nggak cocok Bapak Ibu, bisa masuk nggak kira-kira? Di lubangnya, bisa masuk nggak kira-kira? Mungkin kalau dipaksa susah ya Bapak Ibu ya. Karena bukan itu bagiannya, bukan itu pecahannya. Nah di sini kita berbicara soal relasi. Berbicara soal relasi itu adalah tentang hubungan, keterkaitan satu dengan yang lain. Gak boleh gak terkait, gak boleh gak cocok. Harus cocok, harus terkait. Karena kita berbicara soal relasi, kita akan tahu, oh ini begini nih, ini tuh jalannya begini nih. Karena kita sudah berelasi. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Pertanyaan berikutnya, mengapa sih kita harus berelasi? Mengapa? Mengapa kita harus menjaga relasi? Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi, kita menarik relasi antar sesama, antar hubungan satu dengan yang lain, terus kita melihat bagaimana sih hubungan saya dengan Allah. Apa sih relasi yang harus saya bangun antara saya dengan Allah dan tujuannya buat apa sebenarnya? Nah di sini kalau kita melihat di dalam sejarah Alkitab Bapak Ibu. Sejarah Alkitab itu ada begitu banyak tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi. Siapa yang gak kenal Musa, siapa yang gak kenal Daud. Tentu kita di sini sudah sangat mengenal mereka. Dan kita tahu relasi mereka, hubungan mereka dengan Tuhan itu sangat erat. Bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Musa, pergi ke tanah perjanjian kalau enggak ada hubungan yang baik antar Musa dengan Allah. Ya bisa jadi mereka dimusnahkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Lalu kemudian bagaimana Daud yang adalah seorang raja yang sudah pernah terpuruk tapi bisa dibangkitkan kembali dengan apa? Dengan relasi dia dengan Tuhan secara pribadi. Ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita tarik di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup sebagai orang percaya kalau kita tidak berelasi dengan Tuhan kita. Kita nggak tahu. Kita harus menentukan jalan yang seperti apa. Kita nggak tahu kita harus ambil keputusan yang bagaimana. Di sini ada yang mau menikah Bapak Ibu. Saya juga minggu depan ya. Nah, menentukan pilihan untuk menikah kalau di luar Tuhan akan hancur. Bapak Ibu yang sudah di atas saya, yang jauh tentu lebih tahu dengan hal yang seperti ini. Mengaitkan relasi kita dengan Tuhan untuk untuk semua keputusan kehidupan kita nanti yang termasuk di dalam pernikahan. Saya juga lagi bergumul sekali Bapak Ibu berbicara soal pernikahan. Kenapa? Karena saya lihat teman-teman saya bahkan hamba Tuhan ya bisa meninggalkan pasangannya karena itu tadi. Ini hamba Tuhan, ini orang yang benar-benar belajar firman Tuhan. Dan saya takut Bapak Ibu berbicara tentang memilih tanpa relasi saya dengan Tuhan. Saya akan jadi orang yang gagal Bapak Ibu. Dan saya nggak mau seperti itu. Dan kita pun semua pasti harus berelasi dengan Tuhan supaya semua apa yang menjadi pilihan dan keputusan kita kelak itu ada di dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Nah, mengapa sih kita harus berelasi Bapak Ibu? Di sini ayat yang ke-8 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu, kita kemarin baru lewat Valentine ya. Saya punya coklat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau coklat ini boleh ke depan, saya kasih. Siapa? Silakan. Ayo. Ada nggak yang mau coklat Bapak Ibu? Saya nggak berbohong loh Bapak Ibu, saya sama Tuhan. Yang mau, ayo. Ada yang mau? Maju. Oh Ma Eno, ayo Ma, silakan. Nggak ada pertanyaan kok. Saya ngasih, beneran ngasih Bapak Ibu.
Karena apa ya? Oh, bagi dua. Oke Meno, terima kasih Meno. Ya, silakan. Ya. Enggak. Ditambah mungkin ya Meno ya, habis ini. Oke, Bapak Ibu, berbicara tentang pemberian ya. Di sini kita mempunyai sebuah pertanyaan yang besar, dikatakan tadi, mengapa sih kita harus berelasi? Alasan yang paling utama di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu karena memang Allah mau memberi kita anugerahnya. Kenapa sih Allah mau memberikan kita anugerah dan kita harus berelasi dengan dia? Bapak Ibu, saya ngasih coklat ke Mayano, saya nggak benar-benar dengan tujuan dengan mengharapkan sesuatu enggak. Tapi pada dasarnya ketika kita ngasih sesuatu kepada orang lain, orang itu harus apa? Thank you gitu, makasih kayak Mayano tadi kan. Bentuk ucapan terima kasih kita, bentuk ungkapan hati rasa terima kasih kita adalah apa? Berelasi dengan Tuhan. Berelasi dengan Tuhan adalah bentuk ungkapan dari anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu. Kasih karunia Allah. Karis lagi di Bali. Artinya kalau kita lihat dalam bahasa asli itu karis, Bapak Ibu. Kemudian cuma-cuma daripada Allah, anugerah Allah. Dan ini sangat penting di dalam kehidupan orang percaya untuk mengungkapkan perasaan dia kepada Tuhan dengan cara apa? Membangun. Makanya kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa sih kita harus berelasi sama Tuhan? Ngapain sih kita harus capek-capek bangun pagi, doa pagi? Saya minta maaf juga kemarin saya ketiduran, Bapak Ibu. Saya ternyata di jadwal doa pagi untuk khotbah. Saya nggak tahu, lupa sih aslinya ya. Mohon maaf Pak Pendeta, nanti mungkin next untuk menjadi pelajaran saya bisa diingatin. Oke, nah kita membangun hubungan dengan Tuhan, ngapain sih kita capek-capek ibadah, ngapain sih kita capek-capek mempersiapkan puji-pujian, satu minggu 2 kali latihan, ya itu untuk apa sebenarnya? Untuk membangun relasi dengan Allah. Sebagai bentuk apa? Ungkapan terima kasih kita, karena Tuhan sudah memberikan kita anugerahnya, karunia-Nya bagi kita. Ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita sadari Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau nggak sadar itu tadi, ya kita manusia kan, kita harus sadar berelasi. Kita harus sadar diri kita bahwa kita ini adalah orang yang sudah menerima karunia anugerah daripada Allah. Maka dari itu yang menjadi landasan kita yang kuat, dan saya percaya kalau orang yang benar-benar sadar dengan alasan ini, dia akan betul-betul mau membangun relasi dia dengan Tuhan, apapun alasannya. Mungkin ada yang bolong-bolong, karena kita apa? Kita manusia, kita masih berproses di dalam Tuhan. Itu wajar, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran Bapak Ibu. Saya capek, saya banyak tugas, ya itu alasan. Tetapi di dalam firman Tuhan, itu nggak jadi alasan Bapak Ibu. Yang menjadi persyaratan utama yaitu apa? Kita harus betul-betul membangun, melatih. Makanya di dalam firman Tuhan dibilang kan, kita harus melatih diri kita, melatih tubuh kita. Paulus katakan apa? Supaya kita betul-betul dapat berlomba dan mencapai garis akhir. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, supaya apa? Supaya kita dapat membangun relasi kita dengan Tuhan sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita dengan cara apa? Melatih tubuh kita. Melatih diri kita, membiasakan. Mungkin kalau dulu saya punya konsep gini, saya pernah Bapak Ibu, saya orangnya yang gak suka baca sebenarnya. Saya orang itu gak suka baca. Dulu pernah waktu saya putus sama pacar saya dulu mantan, saya mengalihkan hobi saya dari sakit hati saya itu saya baca buku Bapak Ibu. Tapi setelah saya gak sakit hati saya gak baca buku lagi. Maksudnya apa ya? Pemicunya karena itu. Mungkin harus sakit hati dulu baru saya bisa baca buku Bapak Ibu. Nah, tapi saya punya konsep begini. Saya memahami firman Tuhan itu saya nggak harus baca semua. Ya mungkin ini menjadi pembenaran bagi saya. Maka dulu ada satu program, kita tuh satu hari baca 5 pasal di dalam membangun relasi dengan jemaat sesama waktu itu di gereja waktu saya masih di Jakarta. Dan saya nggak daftarkan diri saya Bapak Ibu, jadi itu harus didaftar dulu. Karena saya punya pemahaman gini, memahami firman Tuhan bukan dengan menghafal firman Tuhan, bukan dengan membaca seluruhnya.
saya keliru ternyata Bapak Ibu. Dengan seperti itu mempengaruhi semua tindakan saya di dalam pelayanan saya. Saya beberapa kali gagal dalam pelayanan, saya beberapa kali hambar di dalam melayani Tuhan. Karena apa? Karena saya nggak bangun relasi dengan Tuhan. Dan ini adalah hal yang perlu kita mention Bapak Ibu. Baca firman Tuhan. Capek, iya manusiawi. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Memberikan Roh Kudus di dalam hati kita untuk apa? Untuk kita itu betul-betul diperbaharui hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Termasuk di dalam apa? Melatih tubuh kita membangun relasi dengan Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah diberikan anugerah keselamatan. Yaitu penebusan Kristus. Nah, next. Ya, Bapak Ibu di sini pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menjaga relasi dengan manusia, dengan Allah? Di sini saya kutip satu kutipan dari seorang Martin Liot. Nah, ini adalah seorang hamba Tuhan yang betul-betul melayani Tuhan. Dan dia memberikan suatu pernyataan seperti ini. Orang yang paling mengenal Tuhan adalah orang yang paling banyak berbicara dengan Dia. Bapak Ibu pernah nggak sih naik kereta? Pernah. Oh, saya naik pesawat terus ke Ando. Ya, hormat. Ada nggak? Pastilah ya. Nggak usah kereta lah jauh-jauh, di mobil lah Bapak Ibu kalau punya mobil. Di motor, saya orangnya senang touring Bapak Ibu. Dulu waktu dari Jakarta ke sini saya naik motor Bapak Ibu sama anjing saya. Anjing saya taruh di keranjang di belakang, saya naik motor dari Jakarta ke Surabaya. Itu 1 kali istirahat di Tegal, 1 malam. Besok pagi jam 7 langsung gaspol. Sampai di sini tuh jam berapa? Jam 9 apa jam berapa ya? Karena saya nggak ngebut sih Bapak Ibu. Sampai dengan selamat di tujuan lah ya. Itu tujuan saya dulu. Jangan ada apa-apa gitu di jalan. Nah, orang yang naik motor, saya tuh karena cuman anjing saya di belakang gitu ya. Dia kalau gerak-gerak itu saya langsung perhatikan, kenapa anjingku ini? Langsung berhenti gitu. Berhenti terus mungkin lepas dia main-main biasa gitu kan. Ini anjing loh Bapak Ibu. Tapi kalau di belakang kita ngapain biasanya? Ada yang suka diam-diam di motor? Sama orang yang kita kenal loh ya. Mungkin ada. Tapi bicaranya mungkin gak di motor, atau mungkin di tempat yang lain, atau mungkin di suatu tempat. Tapi gini, maksud saya sama orang yang nyaman, pasti kita akan ngobrol. Pasti kita akan berbicara. Entah apalah yang dibahas gitu loh. Anakmu gimana? Sekolahnya gimana? Kau kerja gimana? Aman gak? Istri gimana? Oh biasa, istri selalu masak kok tiap hari. Jadi apa saja kita pasti akan ngobrol sama orang yang kita nyaman, kita rasa nyaman. Ini adalah hal yang sangat penting ketika kita punya hubungan relasi dengan Tuhan. Bagaimana cara kita supaya kita bisa menjaga relasi dengan Tuhan? Kita harus talk with God, ngobrol sama Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa sama Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Saya punya teman, dia tuh kalau berdoa tuh kayak ngobrol sama Tuhan. Jadi apa ya? Dia bilang, saya punya sebuah pemahaman ya. Tuhan itu my friend gitu ya. Tapi tidak lepas dari hormat dia ke Tuhan. Intinya dia tuh kalau doa pribadi, tapi kalau doa bareng-bareng ya untuk ibadah enggak gitu loh Bapak Ibu. Maksudnya doa pribadi. Dia kayak ngobrol sama Tuhan. Tuhan capek banget hari ini Tuhan. Jadi kayak apa ya? Ya kayak dia tuh benar-benar sudah punya relasi dengan Tuhan. Lalu kemudian dia membiasakan itu dan pada akhirnya dia mendapatkan sebuah hubungan yang benar-benar solid dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia mau terus berbicara dengan Tuhan. Nah, saya percaya ini juga adalah hal yang sangat-sangat penting ketika kita berbicara relasi, hubungan Bapak Ibu. Bapak Ibu saya punya, sebelumnya itu saya sudah tunangan Bapak Ibu. Di dalam tunangan selama 7 tahun, saya menyadari walaupun akhirnya gagal, saya nggak bilang ini rencana Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan ingin yang terbaik untuk saya. Saya tidak membenarkan diri saya juga karena saya punya komitmen sebelumnya. Dan
ada satu hal yang saya pelajari dan saya sadari bahwa di dalam hubungan, berbicara, ngobrol, itu hal yang paling penting. Rasa sayang itu bisa dibangun, mungkin ketika kita, itu bisa terjadi. Cinta, itu bisa cinta pandangan pertama anak muda. Di sini Bapak Ibu sudah pernah muda lah pasti ya, sudah pernah ngerasain. Ngelihat pun itu bisa membangun rasa sayang kita, rasa suka kita ke orang gitu loh. Dengan melihat doang, tapi untuk mempertahankan, itu yang paling sulit. Ini dibutuhkan yang namanya bagian ini. Ngobrol, bicara. Jangan tuntutan harus peka dong, kan cowok harus peka dong, kayak gitu Bapak Ibu. Bicara, maunya apa sih? Ayo sini ngobrol. Maunya apa sih? Salahnya di mana sih? Gitu loh. Ngobrol, itu adalah kunci untuk menjaga hubungan dengan siapapun. Termasuk dengan Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Tuhan, saya gini. Terus gimana kita tahu kalau Tuhan itu ngobrol sama kita? Baca firman Tuhan. Itu yang menjadi perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, itu yang menjadi landasan kita untuk menjadi pegangan hidup kita, melakukan dan menjawab semua pergumulan hidup kita. Makanya, yuk doa yuk ibadah yuk, semangat. Karena apa? Kita harus membangun relasi. Bagaimana caranya mempertahankan? Tetap berbicara dengan Tuhan. Tetap membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, next. Saya punya satu video Bapak Ibu. Bisa di play. Mungkin sudah pernah ada yang nonton film ini sangat sangat menginspirasi. Ya berbicara tentang relasi ya. Kalau ini relasinya dengan binatang kesayangan. Kebetulan saya punya anjing di rumah. Kami punya anjing dan kucing. Mereka nggak berantem Bapak Ibu. Itulah intinya relasi. Jadi kita tonton dulu, bisa di play nggak? Nggak bisa di play ya? Oke, thank you.
Ya, apa sih sangkut pautnya Kak Ando? Apa sih hubungannya sama tema kita? Nah Bapak Ibu, kita udah tahu ya cerita ini. Anjing ini sangat setia sama tuannya, sangat setia. Poin akhirnya itu sangat setia sama tuannya. Sampai pada akhirnya ya sampai dia mati loh. Sampai dia mati dia setia menunggu. Apa sih yang dilakukan oleh tuannya? Tuannya ini memberikan kasih sama dia. Cuma-cuma. Coba perhatikan apa yang dia lakukan, tuannya lakukan. Sampai dia benar-benar mau memposisikan dia tuh kayak anjing gitu loh. Saya nggak bilang kita semua anjing, Bapak. Cuman kita ambil value-nya, kita ambil nilainya di sini. Ya Tuhan itu mau turun ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Dia jadi seperti manusia. Tuhan sudah memberikan itu bagi kita. Sama, kita lihat di dalam video tadi bahwa apa respon anjing itu ketika dia diberikan kasih yang sangat luar biasa oleh tuannya. Dia merespon itu dan pada akhirnya dia setia sama tuannya. Bahkan tuannya yang adalah manusia mati Bapak Ibu. Tuhan kita mati enggak? Mati sih tapi hidup lagi kan karena dia adalah Tuhan. Dia aja bisa setia sama manusia yang terbatas yang pada akhirnya bisa mati gitu loh. Dan kita punya Tuhan yang gak mati Bapak Ibu. Yang sudah memberikan kita anugerah. Yang sudah mengasihi kita. Bangun relasi kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Datang sama Tuhan. Baca firman Tuhan, datang ibadah. Dan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita sama Tuhan karena kita sudah dikasihi Tuhan. Ya Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia untuk kita belajar, bahkan dari binatang sekalipun. Jangan pernah merasa bahwa kita paling tinggi di dalam hierarki ya. Ya sama, kita harus belajar. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu untuk kita pelajari di dunia ini, termasuk tadi ya binatang. Ya nilai kesetiaan yang dia bisa berikan kepada tuannya, itu juga harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya relasi kita dengan Tuhan itu betul-betul bisa terbangun dan terjaga. Dan kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang kami sudah renungkan bersama-sama. Kami tahu Tuhan bahwa menyadari relasi kami dengan Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak hal yang membuat kami terkadang lepas kendali dan menjauhkan diri kami dengan Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami mengerti kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami untuk membangun dan menjaga relasi kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu kami memohon Roh Kudus-Mu sertai kami, mampukan kami dan lindungi kami untuk kami bisa betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu berelasi dengan Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami mau bersatu hati untuk mendoakan untuk setiap kesehatan daripada jemaat yang ada di gereja ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk semua hamba-hamba-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Ada Ibu Yuliana, ada Bapak Adit, Angel, ada Ibu Rachel. Kami juga mendoakan untuk Dev dan Vincent. Kami percaya anugerah pertolongan Tuhan cukup bagi setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Untuk Kau jamah, untuk Kau pulihkan keadaannya, memberikan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Bapak yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan untuk masa 40 hari doa puasa. Kami mendoakan untuk setiap jemaat masing-masing pribadi lepas pribadi agar betul-betul siap mempersiapkan diri untuk masuk di dalam Paskah Tuhan. Kami juga mendoakan untuk persiapan pernikahan dari Wahyu dan saudara Wahyu dan saudari Kristina pada tanggal 24 Februari. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk semua persiapan, semua acara nantinya boleh berjalan dengan baik dengan penyertaan Tuhan. Kami juga mendoakan khusus untuk para hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang sudah mengambil keputusan untuk menikah. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam setiap keputusan ini Tuhan sertai mulai dari pemberkatan sampai nanti Tuhan memisahkan di dalam kehidupan mereka.
sampai maut yang memisahkan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hamba-hambamu ini yang akan mempersiapkan diri untuk pada resepsi pernikahan minggu depan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan juga untuk semua ibadah pada hari ini Tuhan. Kami yang sudah menekan firman Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak lalu begitu saja, tapi mendapatkan tempat di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, ini yang menjadi doa permohonan kami. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari di tengah-tengah situasi yang semakin sulit sekarang ini. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Siapa yang mulai persembahan? Kita angkat satu pujian. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Monggo sesarengan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa seneng, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih sareng-sareng gandol Gusti. Monggo Pak. Firman Tuhan sangat selaras dengan pujian ini ya, tiap hari bersama Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan yang hidup karena memberikan kami kekuatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu.
Biarlah hubungan kami dengan Allah senantiasa terjaga di tengah-tengah kehidupan ini Bapa. Bapa di surga, kami juga telah memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkatilah persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan di gereja kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang telah memberikan pada saat ini dan berlipat kali ganda dari Tuhan Allah sendiri. Berkati juga hamba-Mu yang mengelola, biarlah ini dikelola dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Sebelum warta jemaat, kami undang Bapak Rudi Tumbelaka, mungkin ada yang bersampaikan sedikit. Monggo Bapak. Shalom. Cik. Pada kesempatan ini aku ingin bersaksi. Nama saya Rudi Tumbelaka, anak saya 3, Franky Tumbelaka, Ana Magdalena Tumbelaka, dan Bapak Heru, serta yang nomor 1 Putri di Banyuwangi. Saudara dalam Yesus Kristus, selama kurang lebih 2 tahun saya terkena kesalahan operasi prostat. Sampai 4 rumah sakit, rujuk sambil rujuk, dari klinik Projekan ke rumah sakit Elizabeth Situbondo, rujuk ke Jember, rujuk ke Banyuwangi, kembali lagi ke Situbondo. Dan saya hampir putus asa. Selama 2 tahun ini sampai 5-4 rumah sakit, Tuhan tidak dengar. Setiap hari saya berdoa, tetapi saya tetap berkuat. Saya anggap saya ini berperang dengan iblis, bukan sakit. Makanya saya tetap gandol Yesus. Dan pada malam hari tadi, biasa saya pagi bangun, saya mau berjalan, berdiri aja harus pegang di lemarinya Magda. Tadi pagi-pagi saya mau pegang lemari, saya langsung berdiri. Puji Tuhan, saya sembuh bagian lutut. Hanya tinggal bagian mata yang belum. Mungkin Tuhan nyicil. Sebab mungkin saya juga kalau berdoa suka nyicil. Pada kesempatan ini saya ingin menaikkan satu pujian. Sebab kata Yesus, kita memuji untuk membesarkan nama dan kerajaannya. Dia ada di top lagu itu. Saya akan menaikkan sebuah pujian, tapi di usia 83 tahun, saya sering telat mikir. Saya akan mengangkat sebuah pujian, judulnya Sebab Dia Hidup. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to live, love
can forgive. He lived and died to my person. An empty grave is there if Jesus will live. Because He lives, I can live now. Because He lives, all we've been gone. Because I know in Jesus the future and live this world and teach us because we anak Allah Yesus namanya menyucikan berkorban habis dosaku kubur kesal dia hidup sebab dia hidup ada hari esok sebab dia hidup ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok hidup jadi berarti dia hidup hidup jadi berarti dia hidup. Terima kasih. Terima kasih Om Rudi Tumbelaka. Because He live, karena Tuhan hidup kita berarti. Baiklah, warta jemaat mungkin di ini visi misi 2004 Filipi 2 ayat 5. Baca sendiri di Alkitab. Ini memberitahukan bagi seluruh jemaat bahwa setiap pagi akan dibagikan renungan prapaskah selama 40 hari masa puasa, kecuali hari Minggu ya. Kiranya jemaat dapat mendengarkan setiap renungan yang disampaikan para hamba Tuhan dan PHJ atau majelis dan diberkati melalui setiap renungan firman Tuhan tersebut. Setiap hari jam 7 ya, jam 7 pagi ya, jam 7. Kalaupun terlambat jam 8 tidak apa-apa lah ya. Lanjut, mengundang para wanita misalnya, wanita ya bukan ibu-ibu, wanita. Ini wanita, berarti semua bisa, asal jangan anak-anak, nanti kebanyakan makan. Hari Jumat di rumah Ibu Sri Surya di Menanggal. Karena ini sebenarnya hari Jumat yang lalu karena ada acara Aletia di Royal, diganti Jumat ini tanggal 23 Februari 2024 jam 4 sore tepat. Ya Bu ya, Bu Sri jam 4 sore. Sudah siap semua kan? Siap, oke. Terima kasih, lanjut apa lagi? Ini Saudara Wahyu, mana dia orangnya? Wahyu dan Kristina, calon ibu, calon bapak, tolong maju ke depan. Saudaraku terkasih, biar lihat ganteng, cantik-cantiknya, ganteng, maju ke depan. Tanggal 24 hari Sabtu, mereka akan melangsungkan pernikahan di tempat ini, di gereja ini. Mohon diundang seluruh jemaat. Dua-dua langsung ngomong, tambah cantik sekarang Kristina. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saya Wahyu. Saya Kristina. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat hadir dalam pernikahan kami yang akan dilaksanakan pada
tanggal 24 Februari itu hari Sabtu. Pemberkatannya akan dilangsungkan di tempat ini, gereja ini, GKRI Miseletea pada jam 4 sore. Ya, dan untuk resepsinya Bapak Ibu juga boleh hadir semuanya tanpa terkecuali ya. Yang simpatisan juga boleh, pokoknya semuanya hadir di dalam resepsi pernikahan kami. Tetap di tanggal 24 Februari pukul 7 malam itu di Duku Menanggal di gedung BLK. Nah, nanti akan ada share log-nya, lokasinya bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum tahu tempatnya. Kami mengundang untuk semua Bapak Ibu bisa hadir untuk turut bersuka cita merayakan hari yang spesial untuk kami berdua. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Mbak Kristina sama Wahyu. Untung di sana dekat rumah kami tidak pakai ongkos. Kalau yang dari Sidoarjo pakai ongkos Grab lagi, ya kan? Ini saya ingat Mbak Suci dulu gitu ya, di situ ya. Terima kasih juga. Sekarang sudah anaknya 2-3 remaja-remaja ya. Nanti kembali ya. Mungkin ada lagi yang ulang tahun. Bapak Renner Berliarang. Ini di mana sekarang? Di Sumba ya. Selamat ulang tahun saudaraku. Mungkin lewat Zoom enggak? Ya hatimu mendengar kalaupun tidak lewat Zoom. Siapa lagi? Tidak ada? Oh mungkin saya lihat Bapak yang baju garis-garis putih ya. Baru pertama kali di sini beribadah. Tolong Pak berdiri Pak, kenalkan namanya Pak biar kita catat. Halo. Oh dari Sumba. Udah menikah Pak? Sudah? Istri tidak dibawa? Oh ya, terima kasih. Kami harapkan Bapak dan istri anak-anak nanti semua datang kerja ini. Ya Pak ya. Hari Sabtu jangan lupa Pak, hari Sabtu. Di sini juga ada pernikahan. Saudara tiga tadi. Silakan dulu Pak, terima kasih. Saya juga lihat Bapak yang baju merah kacamata, mungkin saya yang salah ya. Udah pernah Pak? Sudah pernah. Udah pernah. Oh berarti saya minta maaf, saya salah ya. Hah? Iya. Saya belum kenal, tolong Pak kenalan Pak, biar saya tahu nanti. Soalnya saya sekretaris di rumah saya. Oh dari Madiun. Terima kasih Pak. Enak pacarnya Pak Madiun. Saya dari Caruban. Dalam mimpi Pak ya, bukan betulan. Saya lama di Madiun dulu 3 bulan. Iya, saya sampai di Mas Pati, Mas Trip. Saya ke sana Pak. Ada lagi mungkin yang masih baru atau 2 kali? Tidak ada, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Sopo? Ibu Yanti. Oh, depan Bu Yanti. Ibu udah pertama sekali sini, Bu? Udah sering? Oh, berarti karena mungkin catnya ganti, jadi kita tidak, mungkin dulu hitam, sekarang tidak pirang-pirang. Maaf Bu ya. Terima kasih. Ini sekedar biar tidak terlalu. Oke. Kalau mau melawak, boleh. Panggil saya hari Sabtu. Pak Nenggolani semakin usia semakin tambah lucu. Kita butuh majelis seperti beginian. Ya kalau kayak saya semua, aduh mati berdiri Bapak Ibu karena nggak ada lucu-lucunya. Gitu ya. Nah Bapak Ibu tambahan, nanti setelah minggu depannya lagi itu ya, kita akan ada 2 puasa, 1 bulan itu 1 kali. Karena ketika Yesus itu bertemu dengan para muridnya, kenapa kami tidak bisa mengusir roh jahat ini? Itu butuh doa dan puasa. Sehingga puasa yang akan kita adakan setiap bulan itu, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk membawa pergumulan kita sebagai gereja yang tidak bisa kita tangani. Ya, dan biarlah kita merendahkan diri untuk Tuhan menolong kita menangani hal-hal yang kita tidak bisa tangani. Udah kita kerjakan tapi tidak bisa kita lakukan dengan apa. Ya, terutama untuk jiwa-jiwa boleh datang kepada Kristus. Apa program gereja? Itu sebenarnya bukan program gereja, yaitu penginjilan. Dan program ini yang paling tidak disukai oleh gereja. Termasuk juga para hamba Tuhan.
membawa jiwa kepada Kristus, membawa orang yang belum mengenal ke jalan Tuhan, itu sebuah program yang paling inti dari sebuah gereja. Mau melakukannya Bapak Ibu, tapi sebelum melakukannya, maka bulan depan, April itu akan diluncurkan, apa namanya itu, apa istilah Pak Heri itu? ABC. Apa? ABC. ABC ya, itu belajar ke Alkitab melalui Zoom nantinya, begitu nggak hadir ya begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita perlu sebelum penginjilan, apa itu kita tahu, perlu kita tahu apa itu Alkitab. Ya, dan isi Alkitab itu apa? Jadi ini sangat penting. Karena masa-masa sekarang adalah masa-masa di mana begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dijawab itu tidak akurat. Ya, hanya sebuah pemikiran-pemikiran halonisasi daripada kemampuan berlogika seperti begitu. Saya mendengar kemarin itu, ini apa ya, satu wawancara Pandana Baban itu dengan Mbak Nana, bukan Mbak Nana yang orang itu, tapi Nana yang dari Metro. Dia katakan, gimana menurut kamu tuh anak-anak sekarang? Anak-anak sekarang tuh Pak lebih banyak mendengar, melihat, menonton, tapi kurang membaca, sehingga datanya kurang. Tidak banyak data yang diketahui. Nah itulah sekarang fenomenanya. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, ABC itu nanti, itu banyak membacanya. Sambil melihat, sambil mendengar. Karena sekarang tuh kurang banyak membaca. Mendengarnya mau, tapi datanya kurang. Itu menurut Mbak itu ya. Dia seorang jurnalis yang sangat luar biasa hari-hari ini, seorang wanita, tapi bagus sekali. Ya, jadi ikuti bukan pasca lagi, apa namanya itu? 2 puasa dan juga ABC. Doakan terus visi misi gereja kita 2024 sampai seterusnya, bagaimana kita membawa jiwa ke jalan Tuhan. Itu tugas kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk diselamatkan, dan maka keselamatan yang telah kita terima harus kita wartakan kepada banyak orang, supaya orang bertemu dengan Yesus. Ada pertanyaan begini, tapi pertanyaan itu tidak menjadi sebuah pertanyaan yang apa ya, mungkin lucu-lucuan. Ketika nanti kita diangkat ke sorga sana gitu, sebelum masuk ke sorga kan ada pengadilan. Ditanya sama Tuhan itu, sudah berapa banyak orang yang kamu beritakan Injil? Bukan berapa banyak hartamu, bukan berapa banyak apa kehebatanmu di dunia ini, tapi berapa banyak engkau bawa orang, menginjili orang kepada Kristus. Ya. Nah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan lucu-lucu, tapi kok direnungkan iya juga ya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut dengan pujian penutup kita. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di
lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita kembalikan segala pujian, hormat, kebesaran, keagungan kepada Allah Tritunggal kita, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Kembalilah ke tempat kita masing-masing, ingatlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita terus berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan sesama, berelasi dalam keluarga, dan juga dapat berelasi dengan diri sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan, amin. 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 Jemaat tetap berdiri. Kita menghormati kebenarannya yang tertulis seperti ia. Silakan duduk jemaat sekalian.